Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Firmansyah dan teman saya Fadlur Rahman. Di sini kami akan menampilkan diskusi mengenai mendengar aktif dengan topik awal masa perkuliahan sampai saat sekarang ini. Ikut videonya. Selamat menonton. Aduh, jadi gimana selama kuliah dari semester 1 kemarin itu pengalamannya sampai sekarang? Pengalamannya waktu semester kemarin. Hmm. Pengalamannya agak itu sih, agak kacau. Karena membagi waktu dalam kuliah itu agak susah. Ya mungkin kerasa beda kan dari masa SMA tuh masanya bisa senang, dan waktu udah masuk masa kuliah kan lebih tak terbayangkan lah kan. Ya. Waktu kuliah ini beda banget waktu, apalagi saya kan itu di SMK. SMK ini apalagi kemarin ini COVID kan, jadi daring, nggak ada tugas, sedangkan di kuliah kita dituntut buat mandiri, belajar sendiri, cari informasi sendiri gitu kan. Agak susah menyesuaikan diri sebenarnya, tapi sering jalannya waktu kan udah biasa, agak santai walaupun agak masih keteteran dikit lah. Steady gimana? Kemarin kan SMA juga kan, Ya. waktu kelas 10 itu mungkin udah masuk di masa COVID semester 2 kan. Yeah. Jadi pas kelas 11 itu nggak pernah masuk sama sekali, libur dari dan pas tiba masuk kelas 3 mau ujian rasanya hanya sekitar 1 tahun masuk sekolah. Iya, 1 tahun. Pas kelas berapa? Kelas 1 SMA ya? Kelas 1 SMA semester 2 langsung semester 3 masuki, tiba hampir 3 semester cuman kuliah, maksudnya sekolah kan. Jadi tiba masuk masa kuliah rasanya gimana gitu kan. Lingkungannya awalnya juga terkejut bisa lolos SN kan, masuk kuliahan ini. Dan juga waktu kesini kemarin kan ke Minang kan teramat basah kan, baru-baru, dan juga masalah kos kemarin, karena kan waktu kemarin mau sini tuh belum ada sama sekali teman kos, belum ada kos. Jadi awal-awal tuh waktu awal kuliah gimana? Tinggal di mana? Jadi waktu awal kuliah kemarin nekat nih, belum ada kos. Ya. Jadwalnya udah mepet, tanggal 20 sore itu udah mau berangkat. Sampai sini siang dan itu belum punya kos. Terus untungnya pas di dalam mobil ada kawan di grup sharing butuh teman kos 1 pria. Langsung aja tancap gas, lokasi, langsung ngantar ke sini, langsung ambil kunci, langsung ke sini. Dia memang modal nekat, nggak bawa apa-apa, cuma bawa baju. Iya. Tapi diantar orang tua apa enggak? Sendiri. Wih, sendiri itu. Semua sendiri. Dari Riau sini. Dari Jambi ya. Dari Jambi lagi, guys. Terus sekitar perjalanan 13 jam, jadi belum tahu apa-apa. Soalnya juga waktu dulu nggak pernah merantau, baru kali ini pertama kali merantau artinya kan. Tapi langsung pergi sendiri kan? Langsung pergi sendiri, nggak ada antar. Iya. Saya sih ada itu kan, kalau kuliah ada anak kampung lah, orang kampung lah yang mau satu kos aja lah kita. Ada di sini, ada murah, ada wifi gitu ya. WC-nya di dalam, tapi bagus tuh, berapa sebulan? 350 katanya. Oke gitu. Nah, langsung bayar. Tapi juga gak ada orang tua sih. Dari Pekumbu ke Padang ini dekat lah. Berarti kemarin pakai motor? Ya, pakai motor, lebih itu. Soalnya nanti ada keperluan yang mendadak, kita nggak ada motor ya susah, keluarin biaya besar buat beli ojek lah, SIM lah ya kan. Untuk itu selama masa perkuliahan ini mengenai pelajaran gimana tuh? Gimana ya? Masalah tugas-tugas Agak ini menyesuaikan diri banget gitu. Soalnya di SMK tuh gurunya belajarnya dikit, materinya dikit, tapi prakteknya banyak. Nah, beda di sini. Di sini kan S1 NK nih. S1, kukira S1 NK tuh kebanyakan ya praktek kan NK kan buat masuk ke pabrik. Ternyata enggak. Tapi malah pendidikan. Ya, malah pendidikannya banyak ya kan. Pendidikannya banyak, masuk ke workshop ya kan. Kita malah kayaknya semester 5 baru masuk workshop ya. Agak susah kalau sekarang kan materi. Susah jadinya. Nggak bisa diri.
mana juga tugas-tugasnya kadang yang deadline-nya mepet kadang. Mepet, udah mepet tuh double lagi. Ada yang tugasnya nggak ngerti, ada yang misalnya kita satu hari ini tiga mata kuliah, tiga itu ada tugas ya saya. Nah, Untuk sama kayak di kemarin kan waktu semester 1 kan masih landai kan, dan semester 2 nih yang mepet itu. Di hari Senin tuh 4 mata kuliah, berarti dari jam 7 sampai jam 6 tuh pasti sampai ada Zoom. Tugasnya langsung sekali 4. Dan tengahnya yang rata-rata di Rabu, jadi ya mungkin menyesuaikan diri lah dengan keadaan yang baru kan, membagi waktunya. Juga kadang mengenai keterlambatan tugas juga sering kan. Saya sih alhamdulillah alhamdulillah nggak ada yang nyerah, nggak ada yang terlambat, tapi agak itu sih agak khawatir betul ini dibikin apa enggak gitu kan. Kalau dia malah di semester 2 ini malah banyak merah kan. Kenapa tuh? Karena banyak tugas juga, karena kan ada juga tugas yang lain. Waktunya terlalu mepet, jadi nggak ada yang kerja juga karena laptop. Jadi kawan bisa kan satu di kosnya cuma ada kawan laptop. Jadi ya kalau mau pakai laptop terpaksa nunggu dia pulang dulu. Mau pakai HP pun payah kan, dia kayak itu kan harus di laptop macam seperti apa mengembang mesin itu laptop, jadi payah sering tengah 2 hari harus pakai laptop. Mungkin dari ngetik bisa pakai HP lah kan itu. Sama sih, saya juga nggak punya laptop, tapi ya harus minjam teman, jam nggak pergi ke warnet, masalah biaya ekonomi susah. Sama. Untuk kemarin tuh jalur SB nggak? Enggak, SN juga ya, sama. Dan juga di kemarin kan SMA tuh, yang pastinya masalah pelajaran NK ini kan juga industri ya. Ibaratnya masih dekatan SMK daripada SMA di mata kuliah itu kan. Jadi ya sangat menyesuaikan diri lah dengan mata kuliah baru ini. Iya juga sih. Kalau SMA kan kebanyakan materi. Kalau SMK kan banyak praktek lagi yang mesin dan mengenai materinya juga kan jauh banget sih. Ya, jauh banget. Ya kan anak SMA kan ini kalau belajar kan udah biasa di SMA itu kan. Kami gimana? Itu kebanyakan praktek banget sekarang. Berarti untuk waktu SMK kemarin tuh prakteknya gimana waktu kemarin? Tetap dilanjutkan atau? Waktu prakteknya itu sih masih praktek, tapi ya jaga jarak, dan kan satu kelas tuh biasanya kan ada 30. Udah kami bagi 2 sesi. Mau pakai sesi juga? Pakai sesi biar nggak rame. Ya. Tapi masih banyak prakteknya. Praktek masih lanjut. Terus teman satu kelas ini jurusannya apa? Elektro, dia di 4 industri ya, teknik elektro. Oh iya, Pak dulu kan dari Payakumbuh nih. Apa tuh yang jadi dari Jambi nih? Mungkin belum tahu lah, mungkin apa aja yang istimewanya dari Payakumbuh. Payakumbuh sih itu kalau makanannya, kalau orang Payakumbuh bilang makanannya itu ya sanjay kata orang ya keripik dengan sanjay itu dari Payakumbuh. Tapi ada juga yang bilang sanjay itu dari Bukit Tinggi, tapi nggak tahu pasti dari mana kan. Berarti yang aslinya belum tahu pasti. Satu lagi apa tuh, lupa pula, yang beras dikeringin terus digoreng. Itu jatuhnya apa itu namanya? Ke kerupuk juga. Kerupuk, berarti beras itu beras sisa ya? Dijemur dulu baru digoreng. Ya. Kayak nasi sisa itu kan, dijemur terus digoreng. Kalau Dedi gimana? Dari Jambi itu apa? Dari Jambi yang terkenalnya itu makanan khasnya tempoyak. Ya tempoyak. Jadi di sana kan ada yang namanya Sungai Batanghari, sungai terluas di Sumatera, panjang. Jadi berbagai banyak orang-orang yang meletakkan mata pencariannya di sungai itu. Jadi ada yang jadi nelayan. Nah di sini ada juga orang yang nelayan kan banyak sekali jenis ikan tuh. Nah jadi terbuatlah suatu makanan khas lah dari Jambi, yang juga dari buah-buahan ada juga. Soalnya itu
fermentasi dari buah itu tepoyak tadi itu dari durian tadi. Nah, dan juga itu kan dikarenakan banyak nilainya jadi itu biasa banyak ikan. Nah, dibuatnya lah tepoyak ikan tadi itu menjadikan makanan khas Jambi lah kan. Oh, tempat itu jadi dicampur sama ikan gitu. Iya, dia tuh buah durian tadi difermentasi Iya. selama seminggu di dalam toples itu kan. Jadi selama sudah difermentasi itu yang dicampur menjadi tahu tadi dengan ikan. Terus gimana nih perasaannya waktu sendiri pergi dari Jambi jauh dari Jambi ke Padang? Gimana rasanya berpisah sama orang tua ya kan? Awalnya sih berat ya, karena kemarin waktu tamat SMA langsung mau kerja gitu. Ya. Tapi dikarenakan ini kebetulan lolos juga beasiswa untuk kuliah, jadi kan berpikir lagi nih 2 kali kuliah atau enggak, kuliah atau kerja. Berpikir selama 1 minggu mendekati masa kuliah itu kan, Ya. berpikir lagi mau lanjut atau tidak, sampai akhirnya ya mungkin benar lah kan, mungkin doa orang tua juga Iya. buka jalan macam dengan keluarga. Karena juga kan di keluarga itu nggak ada yang sarjana ibaratnya lulusan kuliah, cuman saya sendiri, Iya. diri sendiri, jadi ya akhirnya melangkah kaki lah untuk lanjut kuliah. Ya gitu lah. Awalnya sih berat dari Jambi kan, mana juga jatuh karena biaya, mana jauh. Jauh. Jadi ya menaikkan diri lah sini, bukan tekad. Gimana perasaannya tentang Padang nih? Apa yang Padang ini gimana? Awalnya sih juga dulu waktu kecil juga pengen ke Padang gitu. Iya. Cuman belum sampean kan, baru kali sempat dewasa inilah baru kesini. Jadi ya Karena kuliah di sini ya kan? awalnya nggak terpikirkan bahwa biasanya saya jadi pikir itu buat Padang ini biasa-biasa aja kan. Iya. Masih seperti Batanghari, kota-kota Jambi, rupanya tanggung jauh berbeda kan. Iya. Adat istiadatnya, tata keramanya juga beda di sini sama di sana. Dan juga terkenal bahasa utamanya tuh. Wah. Di sini kan orang rata-rata itu menggunakan bahasa Minang, dan saya kan asli Jambi gitu. Iya. Awalnya cukup berat, tapi karena kemarin kan waktu SMA kan saya sempat kerja itu sama orang Minang tuh, Iya. orang dari Pariaman itu sekitar 2 tahun lah. Iya. Jadi dia juga menggunakan bahasa Minang, jadi sedikit-sedikit saya bisa lah kan Sedikit bahasa paham Minang, ya. sedikit paham. Nah, saya kadang tuh bisa mengerti orang lain tapi sulit menjelaskan. Ngomongnya sulit tapi ngerti kan apa Sulit kata lah, orang. seperti itulah kan. Iya, iya. Terus semenjak kuliah di sini ada nggak keliling Padang gitu, keliling main? Untuk keliling Padang sih belum ya, dikarenakan nggak ada kendaraan, paling cuman ke Taplau, keliling-keliling daerah sekitar sini. Saya kerja sama satu lagi kemarin kan, kebetulan kawan kos ini dia dari Pariaman tuh. Nah, berarti sekarang sering juga ikut dia pulang kampung, jadi ya ke Pariaman aja yang pernah, Pariaman. ke daerah lain belum. Ada tuh bisa naik kereta api kan, naik kereta api langsung ke itu. Nah itu dia kan orang baru nih Iya. pendatang, jadi belum paham mengenai gimana caranya, Gimana cara naiknya atau gimana nya kan. Dan juga kan rasanya gimana jadwal kuliah, padahal rasanya waktunya tuh sulit paginya kan, untuk liburan lebih juga terkena uang kan. Tapi kalau buat tiket kereta api di sini ya, kan 5.000. Saya pernah naik kemarin ke itu ke Pariaman juga, cuma 5.000. 5.000 ya? Ke sana 5.000, sini 5.000, jadi 10.000. Itu mengenai tiketnya itu gimana tuh jadwal berangkatannya, bisa kita menyesuaikan atau kita mengikuti Jadwalnya ada di itu, ada di mobil. udah ditentukan? Ya, buat aja ini jadwal kereta api WNP ada tuh, tiket WNP dari sana. Jamnya berapa, stasiun mana? Berarti ke stasiun dia sudah ada jadwal berangkat, Ya, udah ada tinggal jadwal kita berangkat. yang menyesuaikan. Kita mau berangkat jam berapa itu kan ada jadwalnya. Kemarin saya ada juga rencana mau naik kereta kan, mau ngajak teman, tapi belum ada waktunya kan. Kuliah ini membagi waktu, bisa membagi waktu. Biasanya apa nih yang misalnya kan ada waktu libur pastinya kan, karena kan kita baru maba kan, ibaratnya kan biasanya Jumat Sabtu itu libur kan. Ya, Nah itu apa ya kegiatannya? biasanya ini kalau 1 minggu kan, kalau kayak lagi kan orang tua kan dekat ke baik umur dekat ya, pulang kampung. Berarti pulang kampung. Pulang dia pulang kampung, tapi sekarang enggak itu
nggak pulang kampung. Apa tuh? Masalah biaya juga sih, karena pakai motornya motor Aero King. Berarti boros minyak Ya boros minyak. kenapa Pesan nggak naik pakai transportasi umum gitu? transportasi umum ya bisa sih, gara-gara ini aja kurang suka naik mobil, gara mabuk kan, Mabuk mual, gitu. jalan kayak gitu. Apalagi yang kemarin nih ada bencana di itu Lebanai, ada bencana di Lebanai kemarin mah, ada banjir sama longsor, jadi jalannya harus mutar ke Malala. Berarti jaraknya lebih jauh gitu. Lebih jauh tuh, jadi agak susah pulang sekarang agak. Berarti untuk jadwal pulangnya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? biasanya sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi kalau Dedi nggak ada pulang-pulang berarti. Waktu itu dia masalahnya. Kemarin ada juga sempat pulang waktu libur, sama sebelum juga pernah. Ya. Mungkin target pulang kadang 2 bulan sekali, kadang juga bisa 4 bulan sekali. Kayak kemarin kan 4 bulan sekali itu Iya. pulang karena biaya, jarak udah jauh tuh. Jauh. Mencari waktunya libur itu belum terlalu bisa, soalnya kan waktu kemarin tuh hari Jumat kuliah, Iya. siangnya enggak tuh, kadang mau maksa pulang nih sore Jumat berangkat, Iya. sampai sananya pagi Sabtu tiba-tiba gak kerasa udah sore Sabtu nih, Iya. minggunya udah berangkat lagi ke sini. Lagi. Jadi cuma 1 hari berarti. Cuma 1 hari, ibaratnya sana cuman hitungan jam ya. Lepas penat lah. Lepas di sana. sebentar ketemu orang tua, Iya. ya langsung pulang lagi sini. Langsung balik sini lagi. Terus nanti nih kan udah nggak lama lagi puasa, Nah, Lebaran. Jadi Ya. puasa di sini. itu dia kendalanya, rencana ada niat kan mau puasa sama keluarga dulu hari pertama misalnya. Tapi belum tahu kan jadwalnya, apa kita libur dulu atau gimana. Sananya kalau libur ya pulang dulu lah, soalnya orang tua tinggal satu. Dan juga kemarin udah bosan lah, dua hari yang lalu dia juga cici kan, nanya kapan pulang. Udah ada rindu berarti. Udah rindu. Soalnya kan anak saya nih musuh juga ya dia, Iya. jadi ya berat rasanya nih kalau orang tua. Jadi ya lihat keadaan besok lah kan, misalnya aja memungkinkan ya pulang, kalau enggak ya baru bulan tahun ini buka puasa di pulang dulu lah. Nanti pertama kali nih Pertama kali perdana. Jadi Lebaran di sini kan kalau nggak ada libur ya. Untuk kedepannya ada kepikiran Fadul untuk mencari kerja nggak atau freelance itu? Ada sih, ada tawaran dari teman, dia ngajak bisnis, tapi itu agak terkendala sekarang gara-gara biaya dan Ya. ya laptop agak susah juga sekarang. Ya gitu, kenapa? Sama juga kayak dia kan mau cari kerja nih, Ya. jadi kuliah kadang susah ya menyesuaikannya, dan juga tempat kerja itu kita yang mencari freelance itu payah kan. Iya. Kebanyakan dia tuh hari-hari aktif aja kan, misalnya Senin sampai Jumat, sedangkan kita kuliah Kita liburnya malahan Sabtu sama Minggu ya kan. kebanyakan orang itu tutup kan, dikarenakan sepi kan. Iya. Kebanyakan orang itu juga tutup libur, Iya. jadi ya payah mencari dia, mana juga kendaraan juga gak ada nih, mana orang baru, jadi kan baru kan, jadi belum tahu daerah sini ya, jadi belum tahu tempat kerja yang bisa sampai. Mungkin untuk kedepannya masih mencoba lah kan, untuk menambah biaya. Iya kan nggak ada kendaraan tuh, berarti dari kos ke kampus jalan kaki. Ya jalan kaki hari-hari. Nah, nggak ada tuh yang temen kayak yang satu jalan, Yang jalan kaki nggak yang pakai motor. itu dia, misalnya ada juga teman dari semester 1 kemarin kan satu kelas, Iya. dan sekarang beda kelas, tapi di beberapa kelas itu ada yang sama jadwalnya. Sama Jadi jadwal. ya ada juga kawan kadang ngajak bareng naik motor, dia dulu dia bisa nggak jalan kaki, kalau dia seorang sendirian Iya. saya temani aja kan, Iya. jalan kaki bersama. Terkadang kalau dia udah pergi duluan ya saya cari tumpangan dulu, biasanya ada teman saya yang nelpon atau saya nelpon kayak gitu. Jarak di sini kan nggak terlalu jauh kan dari fakultas. Nggak terlalu jauh sih, mau kena 10 menit juga ya, 10 menit. Tapi kalau masuk jam 7, jam berapa tuh OTW? Jam 6.50 udah OTW. Udah OTW. Terkadang malah
agak santai kan ya, karena kan gimana lah, kamu tahu lah kan, kadang dosennya juga jarang masuk kan. Iya. Kayaknya kayak kemarin nih Senin udah sampai dekat FT nih, tiba-tiba dosennya bilang dari pos terbalik. Selama seminggu ini cuma kemarin masuk Kemarin masuk. kuliah. Paling dosen ada urusan. Kebanyakan ya ada urusan dia Jadi gimana kan, ya, diundur suruh diundur, kadang dikasih tugas saja. Jadi pergi joggingnya jalan sana Sebaliknya jalan, tapi kadang kalau misalnya pagi itu memang sengajakan untuk jalan sambil olahraga kan. Kalau siang, itu biasanya memang Padang di cari sini panas. karena memang cari kadang tuh telepon kawan minta jemput kan, Iya. karena panas. Tapi kalau pagi itu biasanya pasti jalan aja untuk olahraga gitu. Bagus juga sih buat sambil olahraga. Kalau siang ya bakar tangan kita panas. Mana panas. Terus di sini nih kayak takut nggak di Padang? Kira kan ada tuh berita yang ngabarin kalau Padang nih Tsunami ya? tsunami kemarin-kemarin itu kan. Nah, itu dia yang sempat jadi heboh juga di keluarga sana kan. Kemarin sempat dapat berita bahwa Padang ini akan terjadi tsunami lah kan, iming-imingannya. Dalam waktu dekat katanya kan. Langsung udah ditelepon tuh, gimana kabarnya di sana kan? Iya. Baik aja ada yang kebetulan lantai kos ini juga lantai 3, jadi seandainya terjadi kendala mungkin bisa naik ke lantai 3. Tapi katanya untuk kiranya itu sebenarnya besar gimana katanya. Kalau untuk itu ya nggak tahu lah kan, kita serahkan pada yang di atas lah. Iya. Tapi ada juga lah kemarin ada informasi mengenai evakuasinya ya. Sempat juga Pandi itu melihat peta evakuasinya kemana aja, jadi untuk waspada lah kan, mau berangkat pergi. Sempat juga was-was kan, biasanya selalu lihat dari atas lantai 3, lihat suasana pantai itu gimana kan bisa kelihatan tuh. Jadi ya mantau aja. Jadi dekat kan dari sini, paling 50 meter ya kan? Sekitar 50 meter dia itu kadang suara ombak tuh terdengar. Jadi kalau kalau lagi badai, jadi sedikit ngeri lah kan. Dan juga karena faktor cuaca itu kadang flu bikinnya, satu pilek gitu. Jadi di Jambi itu panas atau dingin? Kalau di Jambi itu random ibarat cuacanya. Dia dibilang tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Oh, jadi rata-rata ya kan, ada Rata-rata. panasnya ada dinginnya. Kalau di sini kalau Dinginnya terlalu dingin. ya, Saya dia aja mungkin suasana cuaca di sini rasanya beda sama di Jambi. Iya. Biasanya di Jambi itu jarang terkena pilek, tapi tiba di sini itu rasanya hampir setiap hari. hampir setiap hari. Kadang ada jadwalnya malam sama pagi itu pasti pilek tuh. Iya, masih menyesuaikan diri. Masih menyesuaikan diri sama cuaca sini kan. Ya, di sini panas. Kalau lagi hujan ya hujan aja terus. Ya hujan kayak kemarin tuh selama hampir 1 minggu ya hujan. Ya. Itu demam itu. Demam. Memang tapi yang anehnya kawan kos nggak demam, mungkin karena di baru ya, Iya. menyesuaikan cuaca sini ya. Jadi ya itulah mudah terkena penyakit. Sakit jadi yang kerja kan. Oh iya Fadlu, kan ini kan itu nggak waktunya buangan misalnya Jumat Sabtu. Iya. Itu kegiatannya apa aja tuh saya pulang kampung misalnya Kalau di hari libur lah. kalau saya sih kalau nggak ada kerjaan kayak palingan nyuci kain kan, nyuci baju itu satu kali seminggu pas waktu luang aja, luangan sini hari Jumat nyuci. Terus kalau udah nyuci palingan biasanya tidur main game HP. Kalau lagi bosan di kos ini biasanya pergi main sama teman kayak ke pantai, dekat nih pantai jadi dulu ke sana ya kan. Kalau jadi gimana? Kalau Lady sih misalnya ini kan kadang liburnya agak panjang nih, Jumat Sabtu nih nggak masuk tuh, nggak ada iya. Kalau Jumat itu kebanyakan nyuci. Jumat tuh biasanya untuk nyuci, bersih-bersih. Kemungkinan juga kadang sama ngerjain tugas saya, ada yang tugas yang belum dikerjakan tugas. Jadi sebisa mungkin jadi memanfaatkan waktu di hari Sabtu Minggu itu nggak ada sama sekali tugas. Jadi memang untuk berliburan. Kadang kalau misalnya ingin jalan-jalan ya ke pantai, dekat ke pantai kan sore-sore, kadang ke pagi. Ya itu aja, main game kadang
main game, kebanyakan main game sih. Banyak main game. Main Apa? game itu main Mobile Legends Iya. ya, mabar sama teman. Saya Kadang kan mabar tuh kan sampai jam 3, jam Ya, 4, pus sampai metik. itu udah kesempatan banget tuh kalau hari libur tuh. Kadang setelahnya habis sisa, siapnya habis sebelum subuh sampai subuh ngepus kan. Ya gitulah kan. Kita cari kawan juga, kadang juga teman banyak mau kesini main sini kan, mau balik sini, jadi main sama teman lah. Kadang juga ada jadwalnya, kadang Sabtu sama Minggu itu main futsal ya, habis itu main game lagi, balik lagi. Jadi kebanyakan main game ya kan. Kebanyakannya main game ya. Tadi hari Jumat kadang untuk jadwal khusus mencuci sama bersih kos lah kan, Iya. untuk menyapu itu, mencuci, membuat tugas. Terus kalau kuliah nih kan ada organisasi ya kan. Tertarik nggak buat masuk organisasi kayak organisasi hima gitu? Awalnya belum terlalu tahu ya mengenai organisasi kan, dan juga dulu di SMA juga aktif, cuman dikarenakan beda ya. Ini kegiatan lah ibaratnya kan organisasinya. Jadi awalnya juga sempat memilih nih mau masuk kemana. Ada yang bilang dari si A nih, bilangnya buat yang maba nih belum boleh masuk kan, sebenarnya belum ada kita tuh apa ya, sosialisasi tentang organisasi itu gimana awal-awalnya, perkenalannya juga belum, dan dasar-dasarnya organisasi itu gimana kita belum belajar, jadi belum diperbolehkan lah ibaratnya. Dan mungkin untuk jadi mungkin masuknya di semester 3 aja kan. Dan juga ini kan gak lama lagi ada itu pendidikan dasar organisasi kan, untuk ibaratnya dasar lah kan untuk Didi. Jadi ya kemungkinan Didi memilih awalnya mau masuk UKO. Oh, Jadi ada juga mau masuk ke permukaan, karena dia juga dulu SMA sih aktif di pramuka. Dan juga mungkin banyak sih yang pengen dimasuk robotik, oke. Jadi minat lah ya. minatnya banyak untuk kegiatannya. Beda sih kalau saya kan ini kurang berminat gara-gara ya tujuan ke kampus nih dari awal ya buat kuliah, selesai kuliah lulus tepat waktu, biar nggak ini makan banyak biaya dari orang tua, biar orang repotin. Tapi sebenarnya ada juga niat buat masuk organisasi, tapi gara-gara nggak ada basic ya kan di SMK nggak ada Nggak itu, ada organisasi ya, nggak ada masuk organisasi. Ada sih, ada OSISnya ya kan, OSIS. ya tapi nggak terlalu jalan lah gitu kan. Jadi kurang ada basic buat ngobrol depan gitu kan. Ya sama lah kayak dia juga ada misi, tapi ya kemana lagi, kalau untuk kegiatan ini kan untuk pengembangan diri juga lah bagi dia, untuk bisa mengasah soft skill juga, kemampuan yang lain akan mungkin bisa didalami lagi, mungkin dari public speaking atau mungkin dari bagaimana mengelola organisasi. Kan kembali lagi kan besok kita juga kembali ke masyarakat kan, jadi ya banyak belajar lah dari kegiatan mahasiswa ini kan, buat bermanfaat untuk kedepannya gitu aja. Iya, mungkin ke besok rencananya sih mau masuk itu ke permukaan. Bagus. Untuk Fadlul itu mau masuk mana rencananya? Cuma sih yang robotik juga sih. Robotik. Iya. Dan juga banyak yang bilang itu robotik banyak mesin ya Ya banyak mesin. Tapi ada yang bilang juga kalau di mesin di robotik ini banyak makan biayanya, mengenai membeli alat untuk perlengkapannya. Jadi ya sempat terkena di situ kepikirannya, misalnya biaya ya gitu aja. Sempat kepikirannya Tapi itu nggak sih di biaya kampus nggak sih? Apa biaya sendiri? kebanyakan sih katanya kalau untuk PKM nih ya, Iya. itu biasanya ya dibiayai. Tapi kalau untuk katanya ada juga kita pakai uang kita beli untuk perlengkapan segala macamnya. Sebenarnya nggak semuanya kita tuh dari kampus gitu. Jadi dari diri sendiri mungkin ada uang sakunya juga biar alat tadi. Mungkin situ lebih ke iurannya lah. Iurannya. Agak biaya kan, biaya agak susah. Biaya susah. Juga kuliah mendapatkan kemungkinan, mudah-mudahan lah untuk kedepannya dapatkan, mungkin lebih tertarik ke robotik, mungkin untuk memperdalam ilmu mesinnya lah kan. Ada juga sekut pautnya.
Gitulah. Sambil ini kan isi waktu luang kan. Masih waktu luang, menambah ilmu. Ya kalau dipikir-pikir sih main game main game. Iya juga Yang sih. manfaatnya hiburan satu, kadang bukan yang ngilangi stres ya, kadang Tapi juga malah tambah stres ya. Iya, Gitu, iya, iya. kadang juga pakai habis di sana, scroll TikTok, main di sosial, WhatsApp, itu aja kegiatan nggak ada yang manfaat lah.